Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, sahabat-sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya pada pagi hari ini menjelang siang. Saya Saiful, biasa disapa TSB, yang akan membantu acara ini. Acara salah satu pendidikan pemilih buat kita semua di akun YouTube KIP Kota Luxmawe. Jangan lupa kepada sahabat pemilih untuk selalu memantau akun YouTube KIP Kota Luxmawe dengan cara like, comment, subscribe. Karena harapan kita bersama bisa mengedukasi teman-teman pemilih dimanapun Anda berada. Baik, kita mau perkenalkan diri kepada dua narasumber kita pada hari ini, yang mana sudah hadir di depan kita seorang ibu-ibu. Ibu-ibu, kita belum kenalan nama ibu-ibunya. Nanti kita perkenalkan diri kepada ibu-ibu. Apa yang mau disampaikan silahkan kepada kedua narasumber kita. Kemudian ada yang kedua adalah seorang siswi. Mungkin nanti kita akan berkenalan dengan siswi ini. Dia apakah sudah terdaftar sebagai seorang pemilih atau belum terdaftar, atau bagaimana antusias menyambut pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, bahkan secara dunia bagi mereka yang berpenduduk Indonesia. Baik, kita hari ini bincang-bincang tentang pendidikan politik bagi siswa melalui pembelajaran P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita bicara tentang sedikit tentang demokrasi, kemudian kita nanti bincang-bincang dengan dua narasumber kita pada hari ini tentang apa itu P5, dan selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, Bu. Silahkan kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiza Fitriana, guru di SMA Negeri 1 Luxmawe. Dalam hal ini, saya juga menjabat sebagai wakil bidang kurikulum. Nah, sehingga di sini sebagai wakil bidang kurikulum, saya mengatur tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Luxmawe. Saat ini kami SMA Negeri 1 Luxmawe merupakan sekolah penyelenggara implementasi kurikulum merdeka tahun kedua. Nah, pada tahun kedua ini kami mengambil tema suara demokrasi untuk P5 itu. Nah, P5 ini mungkin sebagian besar ini masih awam. Apa sih P5 itu? Nah, jadi Pak, sebelumnya Menteri Pendidikan kita ini kan ingin pendidikan di Indonesia itu melahirkan generasi emas nantinya yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan upaya tersebut, maka diluncurkanlah kurikulum merdeka yang nantinya akan menjadi kurikulum nasional. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini ada 3 pembelajaran. Di sana ada pembelajaran intrakurikuler. Mungkin yang selama ini kita ketahui itu ada mata pelajaran umum, ada wajib, dan ada mata pelajaran yang khusus ciri jurusan. Nah, selanjutnya di dalam kurikulum merdeka ini ada juga yang kita kenal dengan kokurikuler. Nah, inilah dia P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan satu lagi ekstrakurikuler. Nah, berkaitan dengan yang dipelajari di sini ada 7 tema. Nah, salah satunya inilah dia suara demokrasi. Kenapa harus suara demokrasi? Nah, kita memilih suara demokrasi karena ini berkaitan dengan isu-isu hangat yang akan ada di Indonesia. Nah, dengan harapan peserta didik itu mengenal tentang pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Siapa saja pelakunya yang terlibat, apa saja persiapan-persiapan yang harus dilalui oleh pelakunya tersebut dalam pesta demokrasi itu. Nah, di dalam P5 ini
peserta didik tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi mereka mengalami ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, dengan menghadirkan peserta didik ke kantor KIP ini, salah satunya adalah upaya agar peserta didik itu lebih memahami, lebih tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KIP yang membantu pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia itu. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan sekilas tentang kita bagaimana profil pendidikan P5 yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Kemudian saya selanjutnya persilahkan kepada siswi yang cantik kita pada hari ini. Baik, silahkan kepada adik untuk diperkenalkan diri. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Aulia Nargis Almi dari SMA Negeri 1 Loksmawe. Panggilannya siapa, adik? Bisa dipanggil Nargis. Nargis. Iya, Nargis. Sekarang saya di bangku kelas 2 SMA dan sudah mengikuti P5 ini selama 2 tahun di mana kurikulum merdeka ini diselenggarakan. Baik, mungkin bisa dijelaskan selama mengikuti P5 ini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa dijelaskan, Dek, kegiatan-kegiatannya selama tadi sudah dijelaskan selama 2 tahun ya? Selama 2 tahun. Baik, mungkin bisa dijelaskan selama 2 tahun apa saja yang sudah didapatkan gitu. Selama 2 tahun, di tahun pertama itu kami mendapat pembelajaran yang sebelumnya nggak kami dapatin di kurikulum sebelumnya, di mana cara belajarnya ini jadi lebih asik, jadi lebih luas. Kami bisa pergi ke tempat wisata yang nggak pernah kami pergi, dan di situ tuh kami disuruh bikin laporan. Dan untuk tema kali ini kami menyangkut pautkan dengan demokrasi, di mana tahun depan 50% dari siswa-siswa SMA Negeri 1 bakal mengikuti pemilu. Jadi penguatan demokrasi di P5 ini sangat berguna untuk kami. Sebelumnya sudah pernah memilih? Belum ya? Belum, ini belum. Baru pertama akan memilih ya di tahun. Pertama. Sudah terdaftar dalam DPT? Sudah, saya sudah 17 tahun. Sudah terdaftar ya? Sudah dipastikan ya? Sudah bagi teman-teman pemilih, apabila Anda ingin mengetahui apakah terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak, silahkan cek DPT online. Nah, di situ Anda terdaftar di TPS mana, TPS berapa. Semuanya bisa terdaftar, bisa diakses sama siapa saja di akun. Silahkan cek DPT online. Baik, nanti bisa mungkin dicek kawan-kawannya apakah terdaftar. Jangan semuanya kita pastikan kita sudah bisa milih, tapi tiba-tiba tidak terdaftar. Karena syarat untuk bisa memilih, yang pertama memiliki KTP, yang kedua sudah berusia 17 tahun. Baik, bagaimana karena ini merupakan pemilihan pertama, bagaimana antusiasnya? Mungkin bisa diceritakan. Gimana ya? Lebih ke takut salah pilih gitu loh. Takut salah pilih? Iya, takut salah pilih gitu. Karena biasanya beberapa dari kami tuh ngikut ayah mama aja lah gitu. Mama pilih A, berarti dianya juga ikut A gitu. Sedangkan anak-anak generasi muda sekarang tuh harus dikuatkan. Mereka harus memilih pilihan mereka sendiri. Mereka kuat, mereka taguh dengan pilihan mereka gitu. Ketika ada segelintir kawan-kawan gitu yang mengatakan, ngapain milih itu, nggak ada gunanya juga buat kita, gimana tuh respon dari Dek Nargis? Banyak gitu di kelas saya sendiri gitu ya, banyak yang berpikir buat apa ikut pemilihan, nggak penting, gimana pun saya juga sekolah gitu. Mereka beranggapan dengan pemilihan ini nggak ada perubahan yang terjadi secara signifikan. Padahal dengan pilihan mereka itu ada banyak efek yang bakal terjadi, banyak perubahan yang bakal terjadi jika mereka salah atau benar dalam memilih. Baik, Dek, terima kasih. Nanti kita bincang dulu. Nanti saya ke Ibu dulu. Ibu ya. Ibu, mengapa sekolah mengambil tema demokrasi, Ibu? Silakan, mungkin Ibu bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya itu di dalam P5 ini ada 7 tema, Pak, ya. Ada 7 tema. Nah, ada 7 tema. Namun yang semua tema yang kita angkat itu ada berkaitan dengan isu-isu yang sedang beredar, yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat. Nah,
Sehingga di tahun kedua ini walaupun ada tema lain yang belum kita lanjutkan, nah ini yang penting sekali diketahui oleh peserta didik adalah tentang demokrasi, karena akan diselenggarakan pesta demokrasi di tahun 2024 Tahun depan, ya tahun depan ya. Nah untuk itu penting sekali anak-anak ini mengetahui tentang bagaimana syarat-syarat menjadi pemilih, kemudian bagaimana memilih calon yang sesuai dengan harapan, di mana nantinya mereka akan merasakan sendiri manfaat dari siapa yang kita pilih ini. Nah, untuk itu maka sekolah melalui diskusi seluruh dewan guru untuk tema P5 yang akan kita angkat, maka kita tentukanlah yang tema semester ini kita mengambil dengan suara demokrasi. Suara demokrasi, ya. Jadi salah satu kegiatan yaitu mengunjungi KIP Lok Sumawe ini. Nah, kegiatan yang lain juga kita sudah selenggarakan di sekolah, yaitu berupa pemilihan pengurus OSIS baru. Nah, di situ juga mereka sudah melihat bagaimana demokrasi yang sesungguhnya. Nah, untuk lebih luas lagi mereka memahami, karena ada di antara peserta didik ini akan menjadi pemilih pemula. Pemilih pemula di tahun 2024 ini. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk membawa peserta didik kami ke KIP ini untuk memberikan edukasi yang lebih banyak kepada peserta didik yang tidak mereka peroleh di sekolah. Nah, jadi di sini adalah tempat atau sumber utama yang bisa memberikan informasi lebih banyak kepada peserta didik kami, Pak. Mungkin Bu, kita tahu bersama Bu, bahwasanya kualitas demokrasi kita di Indonesia itu semakin hari mungkin semakin melemah. Tapi dengan adanya program yang seperti ini, bahkan menjadi demokrasi ke depan untuk mencapai generasi emas tahun 2045 itu jauh lebih baik, lebih sehat demokrasi kita dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi di dalam generasi muda gitu ya. Mungkin salah satu ingin dicapai dari program ini, dari suara demokrasi itu apa, Bu? Mungkin. Ya, di sini di dalam P5 itu ada 6 dimensi ya 6 ingin dimensi. dicapai ya. Dengan tema suara demokrasi, di sini salah satu dimensi yang ingin dicapai adalah bergotong royong. Kemudian berpikir kritis, mandiri, dan berkebinekaan global. Nah, jadi 4 dimensi ini ingin dicapai dari tema suara demokrasi. Nah, inilah elemen yang dinilai. Ya, jadi dalam dimensi itu ada elemen-elemen dari dimensi yang telah diangkat 4 tadi untuk suara demokrasi. Nah, jadi dalam gotong royong. Nah, di sini dilihat bagaimana ketika bekerja sama. Nah, anak-anak bekerja sama di dalam kelompok dalam menyusun suatu tugas. Misalnya tadi mempersiapkan tempat untuk pemilihan pengurus OSIS. Nah, tentunya di situ ada yang inginnya buat seperti ini, ada yang satu lagi inginnya buat seperti itu. Nah, dengan perbedaan pendapat itu bagaimana kita mengambil yang terbaik. Nah, kemudian di sana juga bagaimana menghargai pendapat orang lain. Nah, itu termasuk yang dinilai. Apakah sudah berkembang dia melakukan hargai orang lain, menghargai pendapat orang lain. Nah, dan yang lainnya. Nah, jadi inilah yang harapannya nanti yang menjadi penilaian dari dimensi yang diambil untuk suara demokrasi. Nah, harapannya jadi nanti pada diri pelajar yang merupakan pemilih awal, dia lebih bijak dalam nantinya memilih ya, ketika dia dalam kehidupan realnya menjalani pemilu. Nah, jadi dia bisa lebih bijak bagaimana kita memilih profil seorang pemimpin. Nah, kita sudah diberikan kartu untuk memilih. Haruskah kita penuhi atau mau jadi golput aja lah. Nah, jadi begitu. Nah, jadi dengan edukasi-edukasi yang lebih selain yang didapat dari pengalaman belajar di sekolah, nah ini tentunya akan membuat mereka lebih matang dalam mempersiapkan diri sebagai pemilih nantinya. Dan juga mereka juga kita harapkan bisa menjadi generasi yang baik untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Mungkin nilai-nilai Pancasila itulah yang
yang ingin dicapai di dalam program P5 ini? Di antaranya tadi gotong royong ya, kemudian berpikir lebih kreatif, lebih kritis ya. Kreatif. Kalau saya biasa sampaikan sama anak-anak siswa itu kita harus rakus gitu ya. Rasional, kemudian analisis, kritis, sistematis dan universal. Jadi itu memang harus dimiliki kemampuan-kemampuan untuk generasi yang akan datang. Nah, kemudian kita ke adiknya ini ya. Kira-kira jadi nantinya ketika datang ke TPS itu ada merasa takut nggak? Takut, kemudian ada perasaan seperti apa nanti ketika ini baru pertama memilih loh. Perasaan saya gimana tuh? Takut datang ke TPS, nggak berani gitu atau gimana? Atau ada rencana golput? Nah, Enggak ada rencana. Golput bukan pilihan ya? Golput bukan pilihan. Datang ke TPS ya? Datang ke TPS. Nah, benar. baik, mungkin bisa dijelaskan nanti gimana perasaannya ini menghadapi baru pertama memilih itu. Gugup ya pastinya karena Gugup, ya? ini yang pertama dan saya harap saya jangan sampai salah pilih gitu. Karena ini untuk keberlangsungan negara kita juga, keberlangsungan seluruh rakyat di Indonesia. TPS-nya dekat dengan rumah? Dekat. Dekat ya? Iya. Jadi ada rasa takut nggak nanti saya pergi ke TPS itu malu-malu gitu atau apa gitu perasaannya? Lebih ke rasa gugup gitu. Kalau malu ya saya setidaknya nggak golput gitu loh. Iya. Saya datang ke TPS, saya memilih dan saya bangga saya bisa memilih gitu. Harus beranikan diri gitu Iya, ya? harus beranikan diri. Dan juga kita harus menampakkan, harus mengkampanyekan kepada teman-teman, kepada orang lain bahwasanya golput bukan pilihan. Iya, ya? benar, iya. Kemudian selanjutnya nih, Dek, kalau kita bicara tentang demokrasi di Indonesia, demokrasi. tahu nggak demokrasi itu apa? Menurut saya itu lebih ke suara rakyat yang didengarkan. Iya. Nah, demokrasi. Dimana pemimpin kita itu diambil dari suara rakyat untuk Gitu pemimpin ya. kita. Jadi nanti mungkin bulan depan dan seterusnya mungkin sebelum pemilu itu sebelum hari H Iya. ada itu banyak caleg kita itu yang melakukan kampanye. Mungkin bisa dilihat di situ ya. Iya. Kira-kira siapa yang cocok, siapa yang ini ya, Iya. siapa yang lebih berhak untuk memimpin ke depan ya. Iya. Mungkin ada harapan nggak? Maksudnya jangan sampai kita memilih pemimpin yang memang tidak pro rakyat, kemudian yang mencoba menciderai demokrasi kita di Indonesia. Pastinya pilih yang menurut pandangan masing-masing. Ini bisa jadi pemimpin yang baik, ini bisa mencalonkan atau menyuarakan suara rakyat, Mensejahterakan ya. Iya. Ya. Sebagai edukasi gitu ya. Tahu nggak ada berapa partai politik kita? Tahu nggak? 24. 24 ya. Iya. Nah, itu ada 24 partai politik Iya, ya. ada 24. Nah, Ibu, sebagai statement closing kita hari ini, Bu ya. Apa pesan untuk generasi muda, kemudian untuk pemilih pemula, untuk siswa-siswa kita yang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan pertama mungkin mereka datang ke TPS gitu. Silakan, Bu. Jadi kami sebagai pihak sekolah Iya. itu mengharapkan agar peserta didik yang nantinya akan menjadi pemilih pemula itu lebih cerdas dan bijak dalam melakukan pemilihan. Nah, jadi jangan menjadi golput atau terima apa yang ditunjuk. Money politik gitu ya. Money politik. Jadi hindari money Hindari. politik. Ya. Jadi itu harapannya. Jadi dengan penyelenggaraan P5 itu mengharapkan peserta didik itu lebih cerdas sebagai pemilih pemula. Mungkin di sekolah itu Bu ada nggak diedukasi Bu nanti untuk pemilih cerdas itu seperti apa gitu etika-etikanya Bu dalam program ini? Kalau langsung dari pembelajaran P5 yang kami selenggarakan itu tidak ada, namun kita ada kerjasama MOU. Nah itu sepertinya dari KIP yang ada membuat penyelenggaraan di hotel-hotel di Kota Losmawe, mengundang siswa yang akan menjadi Pemilih pemula. Nah itu mereka yang khususnya yang sedang duduk di jenjang kelas 12 atau kelas 3 ya. Nah itu mereka sudah mendapat edukasi. Nah kemudian yang tema P5 ini yang hanya baru dipelajari oleh kelas 2 atau kelas 11, mereka kan belum dapat.
Maka dengan mengunjungi ini kita dapat edukasinya. Nah, harapannya ke depan ya lebih banyak ya keep ya sawu sikula. Ya, keep sawu sikula, melakukan sosialisasi Bu ya. Melakukan sosialisasi tentang pemilu ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Luar biasa Bu informasi yang disampaikan oleh Ibu tadi, membuat kita lebih sadar bahwasanya penting nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita dan pentingnya juga demokrasi dalam kehidupan kita. Mungkin Dek, ini sudah mendapat nggak edukasi bagaimana nanti ada berapa surat suara, kemudian cara pencoblosan, itu dapat nggak edukasinya? Atau selama ini pengetahuan itu didapat dari mana gitu? Lebih ke pelajaran PPKN selama Iya. di sekolah ya. Ada di tata caranya ada diajarkan gitu. Gitu ya. Ya, ada. Setidaknya sudah paham gitu Sudah ya. paham. Cara pencoblosan, kemudian surat suaranya juga jangan Iya. sampai salah tadi ya. Ya. Nanti mungkin kalau tidak bisa silahkan kunjungi di akun YouTube KIP Kota Lusmawe gitu ya. Iya. Karena KIP Kota Lusmawe itu melalui akun media sosialnya selalu mengedukasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu yang akan berlangsung nantinya. Mungkin terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini yang sudah memberikan banyak informasi penting kepada kita bagaimana kualitas demokrasi ini sama-sama kita jaga, jangan pernah kita ciderai apalagi kita rusak melalui praktik-praktik yang memang nanti tidak dibenarkan di dalam aturan kita atau di dalam hukum kita di Indonesia. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah bincang-bincang yang luar biasa pada hari ini. Saya selaku host yaitu T. Saiful Basri mundurkan diri, mohon pamit. Terima kasih kepada semuanya. Pada hari ini saya akhiri. Billah sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.